TPS ditutup, kemudian minim sosialisasi, Iya, ada kemudian sosialisasi, mana nih kepala dinas lingkungan hidup? Mereka bilang tuh 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan total 5,9. Ya. Nah, masalahnya itu muncul, jadi masyarakat harus buang kemana? Ya benar. Buang kemana? Sementara depo yang disebut-sebutkan itu belum ada. Ada yang sudah ada, tapi ada juga yang belum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast Metro Jambi Cerita Besok. Nah, bersama saya sudah ada Hidayat. Ini reporter Metro Jambi di Kota Jambi yang jadi khusus di Kota Jambi liputan ya. Terus ada juga Ridho. Ini salah satu redaktur harian pagi Metro Jambi. Nah, cerita kita hari ini masih persoalan polemik sampah di Kota Jambi. Nah, tampaknya itu sangat menarik nih. Iya benar. Iya. Karena persoalan sampah ini selalu menjadi sorotan di Kota Jambi. Apalagi ini kan kita di Kota Jambi, ya kan. Apalagi sekarang polemiknya muncul setelah TPS sampah itu ditutup. Jadi warga kebingungan mau buang kemana. Katanya ada depo, sementara deponya belum selesai. Nah, mungkin ada informasi di lapangan atau dari Pemkot sendiri seperti apa ya? Iya. Soal ini ya. Kalau untuk di informasi di lapangan, reportase kita di lapangan itu ya sebelumnya ini kan memang Kota Jambi ini polemiknya tentang sampah yang membludak lah maksudnya. Ya berserakan di mana-mana lah, hampir pinggir kota, dalam kota ataupun pusat pemerintahan Kota Jambi pun banyak sampah berserakan ya. Setiap simpang-simpang yang ada TPS itu otomatis sampah ya ini ya berhamburan di jalan-jalan sehingga banyak ini ya maksudnya aroma tidak sedap, kemudian pemandangan terganggu lah kita. Karena kan Kota Jambi katanya Kota Jambi yang bersih, tapi kok banyak masih sampah yang berserakan kan. Jadinya slogan-slogan yang kayak gitu yang dianggap masyarakat ya berarti pemerintahnya enggak kerja katanya kan. Nah, kemudian ya mulailah ditertibkan sama pemerintahan kota. Dihancurkanlah TPS yang di jalan protokol. Artinya penghancuran ini untuk mengantisipasi ya, supaya sampah tidak kelihatan di kota kan, tidak ganggu lagi. Ya memang posisinya ini ya penghancuran TPS ini kan penutupan penutupan TPS ini di jalan protokol nih supaya sampah-sampah itu udah berserakan lagi. Karena waktu momen di HUD-nya Provinsi Jambi itu kan wah sampah di mana-mana tuh. Kayak di Mitra Bangunan tuh yang di jalan di jalan sana tuh wah itu kan TPS-nya kan punya jalan nih sampai meludak-meludak. Kemudian yang di depan LP itu wah itu sampahnya meludak-meludak. Dan sampailah di wilayah Kambang itu sampahnya berserakan mana. Sehingga kan banyak tamu-tamu yang diundang kenal HUD-nya provinsi kemarin kan. Jadi itu cerminnya Kota Jambi sebenarnya kan. Banyak sampah ya. Ya itulah upaya pemerintah kota katanya. Upaya pemerintah kota untuk membersihkanlah sampah-sampah itu. Untuk mengatasi itu ya mereka mengeluarkanlah program yang disebut tuh operator berbasis masyarakat ya. OPBM. Nah, hilirnya bahasanya itu hilirnya di OPBM, kemudian hulunya di OPBM, hilirnya di TPA. Nah, langsunglah mereka berkonsep untuk menutup TPS yang di jalan protokol. Itu selama berapa bulan itu dapatlah 94 TPS dari jumlah tuh perkiraan sampai 300 TPS di Kota Jambi. Tersebar se-Kota Jambi kan TPS ya. Nah, ditutuplah 94 TPS ini.
sehingga ada polemik. Sebenarnya muncul lagi polemik. Sebenarnya kan bagus katanya kan. Ya. Bagus. Ya. Sekarang kita lihat kan kalau TPS yang di pinggir jalan kan sudah ditutup bersih. Bersih. Termasuk yang saya sering lewat itu di Purnama, itu kan TPS yang di dekat Sungai Purnama itu sudah ditutup tuh TPS. Sudah dihancurkan ya. Sudah dihancurkan, dicor dan dijaga sama petugas-petugasnya ya. Dan kita maksudnya dulu kita lewat itu bau aroma tidak sedap, sekarang sudah enak lah, maksudnya tidak ada bau sampah lagi, kemudian bersih tempatnya dan inilah maksudnya enak lah kita lewat di situ. Nah tapi polemiknya karena sudah ditutup TPS nih secara permanen, otomatis kan masyarakat bingung nih mau buang kemana. Yang dicanangkan OPBM ini masyarakat tidak semuanya mengetahui nih. Jadi bingung kan. Biasanya buang di tempat A gitu ya, ternyata ada lagi. Ya itu yang buat masyarakat nih gelisah lah posisinya. Ya kita katakan bagus itu program pemerintah, tapi masyarakat ini bingung. Nah kemana nih ya masyarakat kan mau buang, biasanya kan mereka buang ya TPS yang sudah ada kan. Yang biasa mereka buang pagi-pagi gitu. Rutinitas mereka lah. Nah sekarang sudah ditutup TPS itu ya mereka bingung. Sedangkan program-program yang dicanangkan itu belum sampai atau pihak RT atau lurah atau camat itu bingung menyampaikan, kita belum paham juga kan. Tapi bahasanya sudah disampaikan ke masyarakat, tapi masyarakat tetap. Iya memang kan ini kan sudah disampaikan, sudah disosialisasikan oleh masyarakat bahwa TPS itu ditutup, ya kan nggak boleh lagi masyarakat warga itu membuang sampah di TPS. Nah masalahnya itu muncul, jadi masyarakat harus buang kemana? Iya benar. Buang kemana? Sementara depo yang disebut-sebutkan itu belum ada. Ada yang sudah ada, tapi ada juga yang belum kayak gitu kan. Jadi dengan jumlah masyarakat Kota Jambi yang sekian banyak gitu kan, yang memproduksi sampah setiap hari, harus buang kemana gitu kan. Nah ini masalah. Masalahnya kan di situ. Terus juga banyak tuh di pinggir-pinggir jalan. Sekarang kan udah banyak yang berceceran juga jadinya kan. Benar. Terus misalnya sekitar 300 atau 400 meter dari TPS yang biasa mereka buang, malah mereka buang yang di situ, ya kan? Bukan tempat seharusnya. Jadi menambah persoalan baru. Buang sampah di alam ya, sembarangan ya kan. Nah, jadi waya-waya sempat langsung buang. Menghindari ini ya sorotan masyarakat yang lain. Nah, yaitu kita sempat mempertanyakan itu ke kepala daerah ya. Kemudian ke DPR, kemudian kepala dinas untuk persoalan-persoalan ya masyarakat bingung buang kemana. Nah mereka bilang kita sudah bangun depo itu ada di 7 lokasi titik depo. Di mana saja itu? Itu di Olah Kemang 1, kemudian di Pasir Putih 1, Pasar Ramso 2 1, kemudian di Pasar Mama 1. Tapi itu sudah dibangun. Nah, depo lama yang diaktifkan balik atau ini kan dari 7 titik ini memang ada proses pembangunan, ada yang direvitalisasi pembangunannya. Jadi kalau misalnya yang 7 titik tadi pembangunan itu kan yang mutlak dibangun awal itu kayak di depo dekat Pertamina di daerah Kasang. Nah itu baru itu baru mau dibangun. Kemudian yang lain-lain itu kan sebenarnya TPS tapi dilakukan revitalisasi menjadi depo. Nah nanti ya dibangun sebagaimana layak tempat pengumpulan sampah lah, dan itu memang sesuai dengan prosedur ya. Kita ini statementnya mereka ya, maksudnya akan dibangun tembok tinggi, akan dibangun ada atapnya, ada limbah lidi. Nah kemudian nanti dikasih fasilitas kontainer itu mungkin di depo itu kan untuk standby gitu. Karena mereka ngangkat ini ya bahasa dari pemerintah nih 1 kali 24 jam sampah itu terus diangkat. Jadi
sampah itu tidak ada nginap 1 hari pun di Jadi harus 1 hari semalam lah nginap di depo. Jadi ada sampah continue ya. Langsung Pokoknya langsung diantar ke TPA Talanggulu kan. Nah itu sih. Tapi sekarang kan deponya sedang dibangun. Kalau kita lihat dari informasi di LPSE ini kan sedang proses lelang ya. Belum dibangun ya. Belum dibangun. Iya. Karena nilai pembangunannya cukup besar kan. Iya benar. Ada yang 400, ada yang 600, ada yang 700, macam-macam lah. Kalau kita total kan nggak salah 4,68 5,9 miliar ya. 468 berapa? Iya, itu anggaran depo yang disediakan oleh Pemkot gitu kan. Sediakan. Dan itu belum jalan sampai sekarang. Ya belum ada bahasanya itu kalau kita nengok dari prosedur LPSE di kota itu kan masih tahap ada yang masih sanggahan, kemudian masih ada tahap tender ulang lagi posisinya. Nah itu jadi polemiknya masyarakat ya. Sudah dihancurkan TPS, kemudian masyarakat bingung buang kemana, yang OPBM-nya mereka belum mengetahui secara real seperti apa OPBM-nya. Memang kalau kita kan terus di lapangan nih, kita setiap hari mantau, kemudian kita wawancarai, kita dengar masyarakat seperti apa keluhan mereka, kita datangi masyarakat yang mengeluh, memang dia buangnya kemana sih emang? Ya itu mereka bingung sebenarnya. Bingung mau buangnya kemana. Kalau mereka ikut program, mereka kan memang ada sedikit iuran lah. Iuran, karena kan sepakatan dari RT iuran per bulan ya. Yang bentor itu ya, bentor. Nah, dan itu udah semuanya nggak semua warga ikut dan nggak semuanya juga sudah ada fasilitas itu. Memang ada tempat memang ada tempat-tempat yang sudah dikasih fasilitas bentor itu. Karena memang kalau soal iuran itu kan ada yang mau, ada yang enggak. Iya kan? Ada yang mau, ada yang tidak. Yang tidak ini mau buang kemana gitu kan? Kan itu persoalannya gitu kan. Apakah harus buang sendiri? Kalau buang sendiri harus buang ke depo ya kan, karena TPS sudah ditutup gitu kan. Sudah tertutup. Nah mungkin kalau di tempat ini tinggal sini, kalau wilayah pantauan daerah mungkin ke kantor gitu, jalan ke kantor. Kalau daerah ini kan saya kan biasa lalu daerah kawasan Palmerah ya, terus daerah Jalan Baru. Nah dulu kan daerah Tanjung Lumut itu berseraan tuh sampah sampai kalau pagi-pagi itu kan biasanya truk sampah itu kan parkir di situ, otomatis sedikit mempersempit lah gitu. Terus sampah juga hingga ke jalan nasional itu lintas lumayan padat ya di situ. Nah itu sering bikin macet. Nah sekarang alhamdulillah semenjak ada yang penutupan ini ya, ada juga manfaatnya. Jadi lancar di situ, bersih juga. Nah sebelumnya kan ada petugas tuh yang ngejagain. Nah sekarang udah nggak ada lagi, tapi orang-orang kayaknya udah mulai sadar. Mereka itu ada yang langsung ke depo, ada yang ikut yang bentor tadi. Tapi di situ sudah ada depo. Deponya ke Pasir Putih. Ke Pasir Putih. Di situ di pasar ini ya, pasar dekat bandara itu. Iya, pasar di tikungan itu ya, Simpang 3 ya. Jadi di situ kayaknya ya berdasarkan pantauan itu mau buang jam berapapun bisa. Nah itu enaknya gitu. Jadi mau buang jam 9, jam 10 silakan aja. Nanti biasanya itu petugas itu kayaknya banyak yang dari kecamatan atau kelurahan atau RT itu buangnya di situ. Jadi sampah-sampah yang diangkut oleh bentor tadi didorong ke depo yang Pasir Putih tadi. Nah itu kalau dia. Tapi ada juga nih pantauan pinggir-pinggir jalan udah mulai berserakan sampah. Karena ya kembali lagi kesadaran masyarakat juga ya. Jadi kalau saya lihat itu selain aturan dari pemerintah kota, terus kesadaran masyarakat itu penting juga. Nah terus jangan ini ya, minim sosialisasi. Kalau saya lihat itu nggak tahu ya di kelurahan atau di kecamatan RT masing-masing itu apakah sosialisasinya segencar misalnya itu buat ngasih tahu warga buat jangan buang sampah sembarangan, terus
buangnya di depo atau langganan bentor kayak gitu. Nah itu saya kurang tahu pasti kayak gitu. Ya kalau untuk itu memang kita temui juga di lapangan. Kalau untuk sosialisasi itu memang minim, sangat minimnya. Karena banyak nggak tahu ya. Iya, karena kita sempat liputan di DPR kota itu di Komisi 3 itu mereka RDP persoalan sampah, perusahaan sampah. Dan masyarakat itu mengeluh ke DPR TPS ditutup, kemudian minim sosialisasi, kemudian mana nih kepala dinas lingkungan hidup, kan? Jadi mereka ini mempertanyakan ke Dewan itu selama ini kan program-program yang dicanangkan kepala daerah ini, tapi tidak pernah siapa nih yang ini? Apakah camat yang punya program ini kan? Apakah lurah yang punya ini? Nah, mereka cuma dapat tahu cuma dari camat, dari lurah, dari RT. Itu pun kalau memang masyarakat dilibatkan, maksudnya dilibatkan diskusi bahwa kita ini ada program. Tidak itu artinya dalam kesadaran sosialisasi terhadap pentingnya program ini memang tidak ada menyasar ke masyarakat, cuma menyasarnya ke camat, ke lurah dan ke RT. Siapa yang mengendali utamanya gitu? Nah, kan mereka ini sebenarnya masyarakatnya pengen tahu juga, maksudnya kalau memang sudah dikasih tahu ke camat, ke lurah, RT dan RT otomatis sosialisasi ke masyarakat kan. Ini kan mohon maaf lah gitu kan, posisinya kadang nggak ada sampai juga kan. Tapi kalau menurut pemerintah Pemkot sendiri itu sosialisasi lewat siapa itu? Lewat mana gitu? Nah, kan kalau dari pemerintahan kota bahasa kita wawancara itu kan sudah dilakukan sosialisasi dari kepala dinas, LH, kemudian ke camat, ke lurah, RT sudah dilakukan ya. Tapi waktu RDP mereka mempertanyakan itu. Siapa yang sosialisasi? Siapa yang ini? Kan kebetulan waktu lagi RDP itu ada RT. Saya jadi RT, saya suruh nagih iuran. Walaupun emang iuran itu kan kita sendiri nih. Masyarakat iuran, RT yang ngumpulin, RT yang ngasih operasional ke operator untuk ini OPBM dan anggaran di situlah. Memang benar katanya. Tapi masyarakat mempertanyakan dasar dari mana nih RT ngambil iuran. Ini untuk kan sudah dijelaskan tapi masyarakat masih gimana ya? Masyarakat masih ragu nih. Jadi kan resmi atau tidak tuh kepala dinas ini bersosialisasi nih ke masyarakat, bukan sebatas dia mengumpulkan camat, lurah dan mungkin masyarakat itu pengen kejelasan resmi lah dari pemerintah, terus istilahnya itu ada kekuatan hukumnya lah kayak gitu. Itu resminya berapa? Istilahnya ada semacam himbauan atau SE atau apa segala macam kan. Jadi tidak ngasal nih, takutnya mereka itu mungkin ini suka-sukanya RT aja nagih sekian gitu kan. Kalau gitu kan takutnya jadi pungli ya. Ya itu jadi pertama rank harga terbawah misalnya ngasih gak ada patokan, rank teratas juga gak ada patokan. Nah itu mungkin ada sebagian warga nih biasanya itu dalam satu RT itu ada diajak berembuk misalnya, ternyata dia nggak datang misalnya kan. Nah itu jadi miss itu. Nah akhirnya nggak dapat informasi. Mungkin itu tadi balik lagi ke sosialisasinya kurang jelem lah bahasanya. Kalau saya lihat itu misalnya nih spanduk di pinggir jalan nih. Nah, TPH ini ditutup. Jadi kalau yang membuang melanggar, aturan itu. Tapi tidak diarahkan. Nah, sudah ditempel itu. Iya, sudah ditempel. Denda 50 juta. Nah, tapi tidak diarahkan silakan membuang ke depo di jalan ini. Nah, itu sudah ada kan? Itu sudah ada memang. TPS ditutup kayak gitu kan. Nah, mungkin balik lagi tanya lagi ke RT mungkin kayak gitu. Iya. Ya, seharusnya polemik di lapangan ya waktu kita lihat di masyarakat ya kayak gitu ya.
Jadi masyarakat ini harus rajin bertanya nampaknya ini. Oke. Harus rajin bertanya, jangan diam-diam baik. Ya kalau diam-diam baik, akhirnya buang sampah sembarangan lagi ini. Artinya kalau diam-diam enggak cari informasi kan enggak tahu informasi kan. Jadi kalau tidak tahu informasi atau sosialisasi tidak sampai akhirnya kan jadi ini kan jadi bahaya juga kan. Kayaknya pemerintah harus kerja keras lah. Tiba-tiba buang sampah sembarangan kena 50 juta kan gitu. Nah, kan persoalan itu kan sudah selesai kan. Belum soal selesai. TPS masuk. Oh, TPS ya. Artinya TPS sudah ditutup gitu kan. Iya. Sudah ada wacana untuk pembangunan depo walaupun sebagian belum dibangun, ada sebagian sudah beroperasi. Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan soal mobil angkut. Ya kan kemarin kan katanya sudah Pemkot sudah membeli atau kan pengadaan 20 unit truk angkut gitu kan. Oke. Sebenarnya bukan membeli ya, tapi mereka kerjasama sama gitu. pihak ketiga. Nah, jadi kan dari persoalan yang serumit itu mereka ya banyak kan sebenarnya kendaraan di kota ini untuk angkutan truk batubara, truk sampah itu kan ini yang kita dapat data di lapangan itu kan 41 unit. Cuman yang bisa aktif itu 18 unit. Yang bisa operasional lah, maksudnya yang sehat sih kan. Ini untuk mobil LH ya? Iya, mobil LH. Ya 18 unit yang masih sehat. Tapi dipaksakan sama mereka sampai 38 unit. Nah, itu entah ada rodanya hilang sikok lah, ada yang yang baknya ya keropos lah. Tapi kan kena urgennya sampah di Kota Jambi sehingga dipaksakan jalan. Nah, jadilah 38. Nah, kemudian datanglah nih ya inilah maksudnya kerjasama mau perbaikan, mau ini semuanya melakukanlah kerjasama dengan pihak ketiga. Pemkot ya. Ya, Pemkot dalam ini DLH ya, lingkungan hidup. Ya DLH. Nah, kerjasama lah dengan pihak ketiga untuk kendaraan unit. Artinya truk sekarang sudah ada. Iya, truk itu sudah ada. Ya dari itu kan dari kerjasama sama pihak ketiga itu Pemkot sewa lah sama pihak ketiga itu untuk truk itu ada 20 unit. Bahasanya itu ada 20 unit dan itu kerjasama dengan pihak ketiga ya, ada PT itulah ya. Kemudian itu nominalnya sangat ya cukup luar biasa besar ya, 5,9 miliar 20 unit selama setahun ya kontrak tahun. Kontraknya cuman kita waktu wawancara sama Sekdis mereka bilang tuh 3 bulan nih. Tapi 3 bulan kontraknya sampai 5,9 ya. Jadi setelah 3 bulan ya mungkin diperpanjang. Bisa jadi mungkin 3 bulan 20 unit untuk sekota Jambi. Iya, untuk sekota Jambi posisinya. Nah, kontrak itu dari bulan berapa? 3 bulan. Yang penting habisnya itu di Agustus. Habis 3 bulan. Berarti kan Agustus, Juli, Juni, Juli, Agustus. Sekarang Juni. Iya. Habisnya Agustus. Sementara mobil yang baru datang kan cuma 4. Nah, gini ya. Sebelum kita ke sana, jadi kita runutkan dulu nih persoalannya. Memang waktu itu di hari apa tuh, hari Senin. Hari Senin Pak Wali Kota ini kan selain sudah selesai upacara memperingati hari apa ya, HUT Kota Jambi ya. Bukan HUT Kota Jambi. Iya, HUT Kota Jambi. Yang di tanggal berapa itu? Tanggal tanggalnya berapa? Kemudian launching lah nih. Kan launching itu ya ada ketua DPR, ada Kapolres, ada Kejari atau perwakilan Kejari. Semua lengkap lah posisinya. Launching lah nih. Pemindah ya. Nah, Forkomindanya itu lengkap, posisi launching lah 2 unit kendaraan truk angkutan sampah. Mereka yang inilah maksudnya yang modern gitu. Ya itulah warna putih nih. Kalau memang masyarakat sudah menemukan ya yang truk warna putih, itulah yang di launching kemarin. Posisinya.
di launching. Yang di launching cuma 2 unit. Iya. 4 unit. Nah, yang di launching itu 2 unit. Oh, 2 unit. 2 unit di launching, kemudian kita selesai peresmian launching itu, kita wawancara sama wali kota. Dan wali kota ya kita untuk peresmian ini 2 unit. Nanti kan janji kita nih 20 kata dia 20. Nanti di tanggal 2 Juni pas acara HUT di paripurna nanti di paripurna nanti kita launching lagi 18 unit. Dilengkapin. Iya, dilengkapin. Nah, kalau untuk saat ini kita 2 dulu. Itu menjelang nunggu kendaraan itu datang. Itu kapasitasnya berapa ton yang kalau itu kita ada sempat nanya berapa. Yang penting dia dump truck itu dan ada tutup. Kayaknya 14 ton bisa masuk. 14 ton atau truk yang paling minim-minimnya 10 ton lah. Iya, masuk. Ya, truk minim-minimnya truk lah biasanya. Setidaknya paling kecil itu 10 ton. Kalau misalnya dia kurang dari 10 ton, nanggung. Maksudnya dia sudah kendaraan besar, angkutnya dikit. Iya. Enaknya pakai carry kan. Tapi setelah itu kan kita tunggulah posisinya. Iya, kita sudah wawancara ketua DPR, wawancara wali kota. Ya oke, nanti 18-nya di tanggal 2 Juni. Juni. Kalau Juli kan belum Juni kan sudah lewat ya. Lewat. Juni kan sudah lewat kalau tanggal 2. Iya, tanggal 2 Juni. Juli bulan depan. Oh, Juli berarti ya. Iya. Oh iya. Bulan inilah kemarin tanggal 2 bulan ini. Iya, tanggal 2 bulan kemarin kan paripurna posisinya. Sorry. Nah, jadi tanggal 2 Juli ini kan paripurna, kita tunggulah dari pagi sampai lah selesai. Sampai akan ada masa juga yang demo kan waktu itu. Nah, kemudian semuanya selesai. Kan janji kepala daerah ini di tanggal 2 Juli ini pas paripurna nanti kan launching. Juni. Ya, Juni. Di itu kok dah ada mobil launching biasanya. Nah, jadi kita bingung. Masih dalam proses kita mau wawancara wali kota untuk mempertanyakan itu dengan janjinya mereka. Ya mereka Pak Wali Kota lagi sibuk untuk tamu-tamu itu. Kemudian kita wawancara sama ketua DPR. Ya nanti kan sudah launching juga, nanti kendaraan menyusul. Tuh. Sampai sekarang. Nah, sampailah waktu itu kita konfirmasi sama pihak DLH. Ya memang tidak jadi kita di tanggal itu kita 18 tidak jadi, ada kendala di pihak ketiganya. Apa Pak kendalanya? Kita konfirmasi. Kendalanya kan kendaraan ini kan memang agak maksudnya agak rumit. Jadi speknya tidak banyak, pasti bertahap. Oh, jadi tapi nanti akan datang 3 kata dia kan, datang lagi 3. Berarti kan kalau 3 sama 2 launching itu 5. Buyur berarti. Buyur rupanya nih. Kemudian waktu RDP langsung datang ya. Iya, waktu RDP itu ya masyarakat mempertanyakan TPS yang ditutup dan APBN, iuran. Balik-balik lagi ada anggota dewan itu mempertanyakan sama DLH. Iya, kita lupa tadi ya kan. Bagaimana untuk kendaraan angkutan sampah yang 20 itu sudah lengkap apa belum? Bahasanya belum Pak, baru ada 4. Lah. Jadi kita bingung juga kan. Kita namanya di lapangan ya kita lihat, kok gitu kan? Bingung juga. Langsunglah selesai mereka RDP, kita wawancarai. Pak, gimana Pak? Tadi terkait dengan ucapan di dewan tadi mempertanyakan soal kendaraan. Nah, itu gimana Pak? Kok ada 4? Ya, karena mekanismenya memang lagi ada kendala dari pihak ketiga tadi kan. Spek yang masih kurang, kemudian sehingga harus dilengkapi dulu, dan itu dikirim juga agak lama gitu. Nah, jadi kan perjanjian kita gimana Pak? Bilang kontrak kita besar loh, bilang. Ya kita gini katanya. Walaupun ada 4 unit ini yang bergerak gitu ya, tetap kita bayarkan sesuai dengan kilometer. Bukan kontrak.
Jadi mereka ini sistem bayarnya sesuai dengan kilometer, berat bobot yang diangkut, berapa jarak jauhnya mereka operasional. Itu yang mereka bayarkan. Walaupun nilai kontrak itu 5,9 miliar. Agak rumit ya. Iya, dan itu terhitung gimana Pak dibilang? Karena kalau nyampe saat ini cuma ada 4 unit gue bilang, dan itu udah memenuhi 20 unit, kan kontrak kita 5,9 miliar. Iya benar kata dia. Kita putus kata dia. Kalau emang sampai Agustus ini dia juga tidak datang kendaraan. Karena kontrak kita batasnya Agustus. Nah, kalau lewat Agustus apakah mereka kontrak udah habis? Apakah lanjut lagi? Tapi kan sebenarnya sudah pihak ketiga nih sudah ini menurut kita ya posisinya karena sudah kontrak, otomatis dia sebelum di Agustus harus melengkapi 20 unit. Harusnya ketika bulan Agustus ya. Ya, ketika teken kontrak itu unit sudah ada. Iya, harusnya kan. Iya. Nah, sampai saat ini kita belum tahu nih, cuma infonya masih ada 4 unit itu lah kan. Nah, sampai Agustus nanti kalau memang datang juga, otomatis kan diputus kontraknya. Kemudian kami balik lagi bertanya, berarti kita silpa nanti Pak? Iyalah kita silpa, otomatis udah mungkin kita bayarin kontrak full ya, full. Nggak mungkin dibayar full. Iya, jadi silpa nanti kita kalau memang unit tidak datang. Dan kita bayar ini kan sesuai dengan ritme pergerakan mobil. Itu di situ kan sudah semuanya dilengkapi lah, pasang GPS lah, pasang kamera CCTV lah, pasang apalagi yang ya semuanya canggih lah, bahasa itu canggih. Artinya dengan 4 unit ini sampah terangkut. Ya kalau untuk sejauh ini kita wawancara tuh ya terangkut ya. Karena posisinya kan sudah tadi balik lagi ke depo sudah depo yang dibangun kan, TPS kan banyak sudah tutup nih. Karena sudah ada armada dari DLH duluan kan. Iya bisa. Ya itu kan tetap masih terkecuali kalau dari daerah ini ditarik semua, baru fokus saja di 20 armada tadi, bakal keteter lagi gitu kan. Nah, tuh. Tambah lagi baru datang cuma 4. Jadi sejauh ini gimana nih solusi sementara atau solusi jangka panjang lah dari Pemkot menyikapi keluhan masyarakat, terus persoalan sampah yang belum selesai itu gimana? Ya karena ini lah maksudnya ya Pak Wali Kota ini kan menyikapi keluhan masyarakat yang terkait dengan isu-isu yang berkembang dan banyak jadi pertanyaan ke Wali Kota untuk kinerja mereka. Otomatis ya ini ya langsunglah mereka buka diskusi publik di hari Sabtu di rumah Wali Kota, di rumah dinas di rumah dinas Wali Kota. Nah itu memang semua elemen baik pun wartawan, LSM, sudah itu akademisi, tokoh, masyarakat dan kampus terbuka ya. Dan semua lini lah, NGO, semuanya diundang untuk berdiskusikan bagaimana menyelesaikan persoalan sampah di Kota Jambi. Nah, saat diskusi itu ya ada emang penyampaian dari Rektor Unja, sudah itu akademisi. Rektor datang ya? Ya, Rektor. Itu ada Rektor UIN, Rektor Unja, kemudian Profesor Lingkungan di Universitas Jambi dan Ombudsman itu datang. Kemudian ada juga yang datang ini mantan Bupati Tanjabar. Ya. Kemudian kepala daerah kepala dinas LH-nya juga hadir. Semua lah anggota dewan hadir. Ketua DPR juga hadir, ketua komisi 1 hadir, kemudian anggota dewan juga banyak yang hadir. Ya semua elemen emang diskusi lah di situ. Bagaimana memberikan masukan, pendapat ya. Apa yang ditangkap dari? Ya kalau kita nangkap itu kan masyarakat cuma kepengen kami buang di mana, kemudian pastiannya buang di mana. Kami tidak mau iuran sebenarnya.
Karena ada ya dari suara dari masyarakat iya, yang mau iuran. sebenarnya kan titik poinnya itu masyarakat itu tidak mau iuran. Iya. Persoalan ini. Ini menganggap bahwa ini tanggung jawab Memang tanggung jawab pemerintah. pemerintah. Gitu kan. Tugasnya pemerintah. Iya, Ya. tugas pemerintah. Cuman itu sebenarnya. Kemudian kan kenapa mereka ini kan sebelum-sebelumnya TPS ada nih. Kan otomatis mereka buang di TPS. TPS ditutup diganti OPBM, otomatis kan mereka harus iuran ya. Iya, Harusnya kan iuran mereka ya untuk kebersihan mereka Iya. kalau bahasa pemerintah kan. Tapi mereka ini kan tugas jawab pemerintah lah. Biasanya buang di tempat sampah gratis gitu kan. Iya, sekarang Tiba-tiba datang bayar kayak gitu kan. Ya itu. Di tengah ekonomi yang menjerit. Di tengah ekonomi lagi tidak tahu kepastian seperti Kalau apa. kalau soal bentor itu sebenarnya kalau sebagian perumahan itu sudah jalan. Iya. Ya, Tapi ada ya. perumahan elit gitu Iya. di Kota Jambi itu banyak sudah jalan itu. Ya termasuk perumahan tempat kami tinggal tuh ya memang itu. Tapi kan, kalau di kelas menengah ke bawah ya nggak ada sanggup. iya gitu. benar. Yang saya lihat juga bentor ini kan ada yang sudah berlangganan, ada yang belum. Tapi kalau biasanya itu ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali baru datangnya gitu kan. Kalau kita lihat di kota-kota besar atau di tempat lain itu biasanya bentor itu ada yang 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore, atau minimal 1 kali sehari. Soalnya sampah itu kan membusuk itu. Terus bagi yang ada tong sampah tertutup nggak bisa dibuka oleh misalnya hewan, kucing, anjing dan lain-lain itu masih enak lah. Tapi kalau yang terbuka itu nanti pagi naruh sampah di situ, siang udah berserakan ya kan. Iya. Kalau saya sendiri sih, mending saya bungkus buang sendiri ke depo ya kan. Nah itu solusinya. Jadi ketika diskusi publik itu apa kira-kira solusi yang ditawarkan oleh wali kota sendiri waktu itu? Iya. Nah, yang ditawarkan oleh wali kota saat diskusi itu ya mereka nerimalah masukan masyarakat ya. Terima masukan masyarakat. Oke. Nah, statement wali kota ini kita perbaiki posisinya. Kita akan perbaiki. Kemudian untuk mengenai OPBM ini kan bagus posisinya. Dulu dia cerita di masa lampau lah posisinya. Zaman dia memimpin posisinya memang sudah ada kan untuk program-program ini kan dia cuma memoles program OPBM ini. Sebenarnya kan dulu memang menyempurnakan. Dulu itu kan memang ada juga untuk penghancuran TPS sehingga kan sudah tidak layak lagi lah katanya. Dulu memang TPS dibangun itu karena melihat masih batas wajar lah posisinya, batas wajar, sampah tidak menumpuk. Nah kalau sekarang ini kan semua masyarakat banyak belanja kan, memang udah nengok dari kategori ini banyak belanja dari online. Semuanya makanan plastik kan banyak di online. Sehingga penumpukan sampah membludak ini untuk di tahun 2000. Packing banyak gitu. Jadi kalau TPS ini kalau tidak dibenari posisinya, dari dihancurkan, kita alihkan ke depo, kan otomatis akan berantakan di mana-mana nih sampah. Dan itu kan memang dari dulu sudah ada memang dicanangkan untuk penghancuran. Bahasa Pak Wali waktu menjelaskan ke masyarakat. Sehingga itulah kenapa TPS itu ditutup. Kita gantikan depo. Kita gantikan karena depo ini kan memang udah banyak nih. Jadi kita dari OPBM ini yang dari hilirnya, hulunya sampah, maksudnya dari sampah rumah tangga. Itu yang mengambil larilah ke depo. Depo nanti sudah disiapkan operasional kendaraan dari pemerintah kota untuk ngangkut ada sampah satu penuh dump truck langsung angkat supaya tidak ada penumpukan. Nah, tapi kan persoalan masyarakat ini kan yang mencuat makna iuran. Iuran balik lagi iuran. Nanti kan ada keberatan masyarakat. Karena masyarakat kami tidak tahu kalau cerita kosong mereka kami masa bayar lagi. Kan ada distribusi PDAM yang berapa nilainya itu? Yang nilainya setiap satu orang perumahan itu 5.000 kan. 5.000 kan. 5.000 ya. Iya 5.000. Seharusnya kan bisa digunakan untuk itu kan. Ya. Oke. Kata wali kota bilang, oke memang ada,
dibebankan ke PDAM itu karena kita mau, tapi dengan jumlah penduduk kota Jambi yang banyak, tapi yang cuman kena itu cuma 107 berapa? 70.000 bukan? Ya 107 ribu ini pelanggan PDAM sesuai dengan pelanggan PDAM lah posisinya. Nah, jadi kan tidak ini, maksudnya tidak komprehensif terhadap berapa jumlah penduduk di Kota Jambi. Karena semua orang tidak ada menggunakan PDAM di Kota Jambi. Jadi tidak fair lah berarti. Tidak fair lah untuk masyarakat yang tidak menggunakan PDAM tapi mereka mau sampah, bahasanya kayak gitu ya. Nah, jadi sempat oleh kota itu mau nawarkan ke PLN. Ini kan cerita mereka nih waktu diskusi ya. Nawarkan PLN, tapi PLN ya karena dia BUMN ya udah kami urusin sendiri lah. Itulah dititipkanlah ke PDAM. Oh gitu. Nah, dititipkan ke PDAM ya cuman 107.000 tadi. Pelanggan PDAM. Sedangkan masyarakat yang di Kota Jambi itu lebih dari segitu. Nah, jadi kalau kenapa tidak ngambil dari situ? Ya lari ke situ posisinya. Kenapa harus menaikkan masyarakat iuran? Biar kan bentor-bentor ini kan pengen butuh operasional. Iya, Sudah dihitung nih. Sudah dihitung operasionalnya 4,6 juta dalam per bulan. Per bulan. Termasuk gaji operator sama minyaknya, olinya. Itu 4,6. 4,6 miliar. Iya. 4,6 juta. Oh, 4,6 juta. Kalau 1 bulan ya. Ya. Kalau 3.100 KK berarti 30.000 100 KK berarti 3 juta. Masih kurang ya kan? Iya, masih kurang. Berarti harus minimal 150 Nah, itu KK. Itu kesepakatan RT sama masyarakat. Oh ya, bisa juga iurannya dinaiki. Iya. Itu tergantung kesepakatan mereka. Iya. Nah, sehingga itulah yang dilontarkan wali kota, disambutlah sama masyarakat ya. Gimana ini kalau untuk yang lansia, yang janda, yang orang miskin tidak sanggup untuk bayar hidup aja susah dia kan? Hidupnya susah dengan ekonomi lagi ini. Nah, jadi keluar statement ya sudah kata wali kota itu kan. Untuk masyarakat yang miskin kita gratiskan. Oh gitu. Kita gratiskan dan ya gini, yang kalau memang dia punya yang lebih ya tolong dibantu, tinggal koordinasi masalah RT. Ini kan bakal muncul masalah baru lagi. Nah, sama lagi PR lagi ya kan. Nah, kemudian wali kota ya sudah ngomong seperti itu. Kemudian juga untuk TPS yang ditutup, yang dipersoalankan sama ini, ya sudah kita hentikan sementara untuk penutupan TPS. Nah, kita menutup TPS kan ada juga mempertanyakan aset negara itu dibongkar. Jadi yang sudah ditutup 94 ya sudah cukup itu aja dulu. Ya, cukup sisanya masih beroperasi. Masih beroperasi, masih nanti direvisi lagi nanti. Nah, seperti apa nih mekanismenya ke depan? Untuk update berita lainnya, kalian silahkan baca koran Metro Jambi, ini Harian Metro Jambi, atau website metrojambi.com. Bisa juga di aplikasi Metro Jambi di App Store ataupun di Play Store. Juga bisa buka di IG Metro Jambi dan TikTok Metro Jambi. Terima kasih telah mengikuti kami dan ikuti kami terus berita-berita terupdate Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa